Iling-iling sira manungsa temenonmu anggonmu ngaji mumpung durung katekanan malaikat jurupati awa-awa wangsulana pitakonku marang sira saka ngendi tujuanmu menyang ngendi sira iku kula gesang boten nyono kula boten gadah sejo mung kersane kang kuwasa gesang kula mung saderma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwasih wilasaning Gusti ingkang Maha Agung ingkang prasasat hamba nyumili mugi tansah tumedhak lan tumanduk kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah kulawarga Waradin Sagung dumadi Lestantun Raharjo. Selamat datang di Dua Sisi. Saya Arga Balarama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas sebuah kisah dan juga sebuah tragedi tentang bagaimana perjalanan gaib serta mengalami hal-hal yang misterius, hal yang angker, serta sangat histeris. Maka dari itu, saksikan terus perjalanan kami dan jangan kemana-mana. Cerita ini bermula pada tahun 2003, di mana saat itu saya memiliki seorang kakak, satu-satunya kakak saya, dan dia seumuran dengan saya. Waktu itu kami masih duduk di bangku kelas TKB, bertempat di TK Pertiwi Dinas P dan K Kauman Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Kakak saya adalah kakak ipar atau anak dari paman saya dan sangat akrab dengan saya. Pada kesempatan siang itu, biasanya kami setelah pulang sekolah bermain sebuah truk kecil atau truk mainan, kemudian kita ikat dengan rafia atau ikat dengan tali, kemudian kita menggeret mainan tersebut berjalan dari sekolah hingga pulang. Kedekatan kami sangat luar biasa, karena setiap pulang sekolah, kakak saya dan saya selalu pulang ke rumah saya, tepatnya di Kampung Kauman. Kakak saya tersebut waktu itu bertempat tinggal di Kampung Sumberan, sekitar 500 meter dari Kampung Kauman. Ayah kakak saya kebetulan bekerja di pabrik kayu di Kecamatan Sapuran, dan ibu kakak saya bekerja di sebuah supermarket, salah satu supermarket di Wonosobo. Dan di rumah tersebut hanya ada seorang pembantu rumah tangga yang mengurus kakak saya dan mengurus tentang rumah tangga paman saya tersebut. Nah, paman saya dan istrinya, atau saya biasanya memanggil dengan nama Bude, itu waktu itu hanya memiliki satu anak, yaitu kakak saya tersebut. Namanya adalah, panggilannya yaitu Bayu. Kalau arti bahasa Jawanya itu air. Bayu itu angin. Siang itu kami seperti biasa
bermain, karena waktu itu hari Jumat. Saya juga masih ingat identitas kami menggunakan celana olahraga pendek berwarna ungu. Nah, saya keluar bersama Bayu. Biasanya kita setelah pulang, ibu saya langsung memberi kita uang jajan. Nah, waktu itu tidak seperti biasanya. Bayu meminta gulali yang kita beli biasanya waktu jam istirahat sekolah atau jam 8.45, tetapi waktu itu dia meminta sudah jam 11.20. Saya sangat ingat. Akhirnya kita mencari penjual gulali tersebut. Nah, di perjalanan waktu itu saya sangat ingat di perempatan jalan yang sangat terkenal di Wonosobo, itu namanya perempatan Sempu menuju PDAM. Di situ kebetulan ada pengemis nenek-nenek menggunakan kebaya berwarna putih dan bajunya seperti baju batik, kebaya batik, dan menggunakan jarit. Nah, jaritnya itu hitam, tetapi gambarnya kalau saya melihat itu seperti gambar Merak 2. Nah, dia meminta-minta. Akhirnya kita membawa uang hanya 1.000, ya 500 saya kasihkan. Tanpa pikir panjang, sampailah kita membeli gulali tersebut. Dan waktu itu saya agak kaget. Saya masih sangat ingat, di waktu kita membeli gulali, ibu nenek-nenek tersebut sudah berada di pinggir jalan, tepatnya di Jalan SC2. Itu juga masih Jalan Kauman, bertepatan dengan Kampung Longkrang. Ibu-ibu itu hanya melihat kita sekilas dan tersenyum. Kita membeli gulali hanya untuk Bayu, karena saya juga waktu itu tidak ingin jajan. Kita pulang. Di perjalanan saya tidak, waktu itu saya hanya menggeret mainan saya sambil berpikir, saya pernah melihat orang itu, tetapi di mana itu hanya sekilas pandangan saya. Nah, setelah kita pulang, Bayu menghabiskan gulali. Dia kemudian minta diantarkan pulang. Singkat cerita, biasanya Bayu dijemput oleh paman saya setelah pulang kerja atau dijemput ibunya setelah pulang kerja, kemudian pulang. Saya sangat ingat waktu itu kita pulang, saya, Bayu, dan diantar ibu saya menggunakan payung karena waktu itu sangat panas sekali, apalagi ba'da duhur. Nah, setelah pulang, saya juga pulang ke rumah, tidak ada masalah apa-apa. Sesampai di rumah saya juga melaksanakan aktivitas seperti biasa. Saya mengaji, kemudian sore juga saya bermain sepak bola di halaman Masjid Al-Mansur bersama teman-teman saya. Malamnya saya belajar. Nah, saat saya akan beranjak tidur, tiba-tiba paman saya pulang ke rumah. Ke rumah kami di Kauman itu. Dia tanya, "Bayu di mana?" Bilang sama ibu saya, "Duk, Bayu nanti. Bayu di mana?" "Loh, mau awan wis bali, Mas. Tadi malam sudah pulang. Tak antar saya sama Arga. Nggawa dolanan." Saya waktu itu tidak merasa apa-apa karena masih normal dan tidak ada hal-hal yang sangat ganjil. Singkat cerita, malam itu akhirnya ibu saya, paman, istrinya, dan kemudian ayah saya mencari Bayu. Pencarian pertama yaitu bertempat di rumah kakek kami yang bertinggal di perumahan Wonosari. Mencarilah kami, waktu itu saya digendong oleh ibu saya, karena saya juga sudah hampir terlelap tidur. Kita ngojek sampailah ke tempat kakek saya, dan ternyata kakek saya juga tidak tahu. Biasanya kakek saya setelah berdinas dari Kodim itu mampirlah ke Kauman, ke tempat kami, menengok anak dan cucu karena kangen sebelum pulang ke Wonosari. Tetapi hari itu kebetulan kakek tidak datang ke Kauman. Kami sangat sempat bingung malam itu. Akhirnya kami langsung menuju ke Sumberan, ke kontrakan paman kami.
Sampai di kontrakan paman kemudian menghubungi pembantu di rumahnya. Nah, singkat cerita, pembantu yang berumah di Seruni, di kampung Seruni itu datang ke Sumberan. Dia agak kaget dan juga tercengang. Dan ini mungkin juga berkat kelalaian dia. Dia hanya bisa menangis karena siang tadi dia sibuk mengurus rumah sehingga lupa kalau Bayu setelah diantar ibu dan saya pulang entah main kemana. Nah, malam itu juga musola di Sumberan menyiarkan woro-woro untuk mencari Bayu di mana. Dan sampai pagi harinya juga masih belum ketemu. Sampai keluarga kami mencari ke sekolahan, menanyai guru-guru di TK tersebut. Ternyata tidak ada. Saya waktu itu juga sempat menangis, pagi-pagi menangis. Biasanya kita sudah hari Sabtu sudah main bareng, dan biasanya kalau Sabtu sore sudah dijemput oleh kakek menginap di perumahan Wonosari. Saat itu kami sangat bersedih, kita mencari di mana dia biasanya main. Padahal kami kalau main hanya di sekitar rumah ataupun jalan-jalan di sekitaran kampung Kauman ataupun saya yang ke Sumberan. Nah, singkat cerita, ketika di Sumberan juga kita seringnya bermain ikan. Itu main ikan bawal, kemudian dikasihkan di sungai kayak selokan kecil, kemudian kita kasih makan nasi. Nah, kita biasanya pada suka memberi makan ikan bawal dengan nasi itu. Bertemulah saya dengan Aziz. Aziz waktu itu sudah kelas 1 SD. Yang SD Aziz juga saat itu tempat saya dan Bayu akan mendaftar di SD 8 Negeri Wonosobo. Saya bilang sama Aziz, lah wingi, lah kemarin Bayu sama kamu enggak? Iya, kemarin saya sama saya hanya sebentar main dolanan iwak bawal, mainan ikan bawal. Tapi setelah itu dia jalan-jalan. Nah, ibu saya teringat Bayu itu paling suka biasanya beli jajan kentos. Kentos itu buah di dalam kelapa itu. Ya kebetulan pas di pasar Sumberan itu dekat dengan rumah Bayu. Saya, ibu saya, kemudian sama Bude ke tempat nenek-nenek yang berjualan kentos. Kemudian ibu saya bilang, "Mbah, wingi napa Bayu tuh bas kentos mriki?" Nenek itu bilang, "Nek wingi mboten." Artinya dia pada hari Jumat tidak beli kentos di situ. Biasanya dia bawa uang 1.000 atau 1.500 buat jajan kentos di tempat nenek itu. Nah, akhirnya sudah 1,5 hari tidak bertemu. Habis maghrib, kiai setempat dan RT setempat mengumpulkan warga harus laki-laki dan sudah berumur atau sudah balik. Nah, saran dari orang sesepuh di Sumberan tersebut suruh mengeluarkan panci, wajan, kemudian tutup panci itu kemudian dibunyikan bersama-sama atau dibunyikan secara bersama, ditutuki lah, dipukuli selama 1 malam itu. Itu tepat malam Minggu, saya sangat ingat. Akhirnya kita pun mencari. Saya juga waktu itu digandeng ibu hanya di rumah dan melihat di sekitaran bunyi kelonengan teng 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 hingga jam 12 malam. Tidak seperti biasanya, khususnya di Kecamatan Wonosobo, apalagi di tengah-tengah kota, berkabut, hujan agak deras. Nah, waktu hujan deras itu saya sempat melihat ke jendela. Itu seperti ada anak lari. Saya sangat ingat, "Yuk, Bayu." Nah, saya langsung ke belakang. Nah, kebetulan rumah paman saya itu kan berbatasan langsung dengan jurang, jadi di perengan. Kok Bayu melayu nang jurang gitu.
Saya diam saja sambil menangis memeluk ibu saya. Ibu saya terus ini sabar le gitu kan. Nah, hujan reda dini hari dan saya juga terbangun saat itu. Dilanjutkanlah pencarian dengan skala orang sekitar 40-50 saat itu. Pemuda-pemuda juga ikut mencari, bahkan di kampung-kampung tetangga ikut ditelusuri juga. Biasanya bermain di mana tidak ada, tetap dinyalakan kelontengan-kelontengan tersebut. Nah, keesokan harinya Bayu juga belum bertemu. Keluarga kami dan orang-orang di RT Sumberan tersebut, khususnya orang-orang pasar, juga sudah mulai tahu ada masalah bahwa anak hilang. Akhirnya saat itu tepat jam 8 pagi, saya sangat ingat, itu jam 8, keluarga kami memutuskan bahwa ini fix Bayu diculik. Paman saya bilang gitu. Akhirnya kita beranjak akan ke kantor polisi. Ibu saya, kemudian kakek saya dan juga paman saya akan beranjak ke kantor polisi untuk laporan. Nah, waktu sudah kita waktu itu menggunakan mobil Col tua, sudah sampai perempatan Sumberan Ojekan. Tiba-tiba ada orang manggil dari belakang. Itu Pak Kaum ternyata. Mas Zen. Nah, Mas Zen itu nama dari paman saya. Mas Zen, mangkirin sebentar dulu. Wangsul rumiyin. Nah, dia berkata sambil berburu-buru, mukanya sangat tegang, dan saya juga waktu itu sangat ketakutan. Sudah bisa merasakan ada apa ini gitu kan. Nah, setelah kita pulang, sebelum sampai rumah, kebetulan ada sebuah empang atau kolam paten dengan air yang mengalir tidak begitu deras. Di situ sudah banyak orang. Setelah saya di situ, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri masih menggunakan identitas olahraga, dan si Bayu itu sudah terbujur di sungai, mukanya itu menghadap ke air, sudah mengembang. Lah, di situ saya menjerit ketakutan, menangis, dan warga di situ juga belum berani menyentuh si Bayu, apalagi mengangkat sebelum keluarga menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Si Bayu sudah terbujur sangat kaku, dan itu pas di 3 pohon pisang. Jadi dipayungi 3 pohon pisang, di atasnya itu ada bayang-bayangnya gitu. Nah, hal itu sangat tidak logis. Warga di sekitar juga sangat tidak logis, karena semalam empang tersebut juga sudah diputari beberapa kali, dan paginya juga sudah dicek. Bahkan sampai ke dalam-dalam itu sempat disurutkan. Debit airnya sudah disurutkan, tetap tidak ada. Tapi kenapa jam 10 tepat Bayu sudah ada di situ? Nah, lalu tidak berselang lama polisi datang, kemudian memberi garis polis lain dan langsung dimasukkan ke kantong jenazah. Nah, waktu itu orang tua kami, keluarga kami begitu berkumpul di rumah duka. Waktu di rumah berkabung, yang pertama disalahkan adalah pembantunya. Tetapi bagaimanapun itu hal yang manusiawi dan juga tidak bisa dijangkau pada saat itu. Dia juga sibuk dengan kegiatan aktivitas di rumah untuk mengurusi hal-hal yang lain, dan Bayu bermain. Lah, singkat cerita, ada yang tidak beres di dalam jasad si Bayu. Baru 1 hari dia badannya sudah putih dan raut mukanya itu agak tersenyum, tetapi tangannya itu seperti, tangan yang kanan itu maju 1, seakan-akan dia meminta tolong. Waktu itu kemudian keluarga kami memutuskan untuk mencari kiai. Dapatlah
suatu kiai ulama yang host di salah satu pondok pesantren datang ke situ untuk meyakinkan pembebasan Bayu kenapa. Nah, pada saat kiai sampai di situ, itu waktu mau disucikan itu jam ba'da zuhur. Di pohon pisang tersebut, saya dan ibu waktu menjemput kiai berpapasan menggunakan motor, Pak Kiai turun, ibu saya, kemudian ayah saya dan paman saya turun. Itu ada sosok seperti pakaiannya hitam, rambutnya itu lebih panjang daripada badannya itu di atas pohon pisang yang dimana jasad si Bayu ditemukan. Yang paling saya mengerikan adalah waktu matanya dia punya 3 mata, dan mata yang paling mengerikan adalah mata yang di dada itu seperti matanya keluar dan ditutupi oleh bulu mata. Kemudian yang saya sangat takut saat itu, dan ibu saya pingsan, saya juga menangis meronta-ronta. Dia itu mengembangkan tangannya seperti ini, seakan-akan ya dia sangat sombong. Itu kalau saya menyebut dia itu wewe gombel. Nah, dia seperti ini tuh hanya sekilas, seperti bayang-bayang itu hanya di atas pohon pisang itu turun perlahan, seret. Nah, waktu turun, saya juga waktu menangis sambil menutup mata juga melihat di sela-sela jari saya dengan sangat jelas. Setelah dia turun hampir menyentuh tanah dan menghilang itu, wujud aslinya itu berubah menjadi muka yang sangat besar lah kalau saya katakan. Muka yang sangat besar itu hanya dipenuhi dengan mulut. Nah, salah satu mulutnya hanya memiliki 1 taring. Nah, dan di situ yang melihat saya, ayah saya, paman, dan kiai saya, dan kiai tersebut. Nah, saat itu juga kiai tersebut langsung menenangkan keluarga kami. Pun sampun sakniki mandhap rumiyin. Akhirnya kiai kita turun mensucikan kakak saya, Mas Bayu, dan pada saat itu juga almarhum dimakamkan. Nah, setelah dimakamkan, pada malam harinya kami sekeluarga sangat sedih. Nah, kiai tersebut juga masih di situ mengumpulkan semua keluarga. Nah, kiai tersebut meminta pada ibu saya, Bu, tak nyuwun dome jenengan 1. Dia meminta jarum pentul 1, dan meminta bude saya jarum pentul 1. Kebetulan karena ibu saya waktu itu jarang memakai jilbab karena menggunakan konde, akhirnya yang diberikan kondenya. Nah, setelah itu saya digendong, saya bersama keluarga malam setelah tidak ada pelayat menitipkan ketika ada tamu kepada tetangga sekitar. Kemudian kiai tersebut, kemudian kakung saya atau simbah saya dan ayah saya menuju ke tempat di mana Bayu ditemukan. Nah, kiai tersebut hanya membawa jarum, konde, kemudian bawang lanang yang sangat kecil itu sama merica, dan dibuntel dengan waktu itu ada pohon suruh 1 lembar dibuntel, dikepakkan di tangan. Kemudian malam hari waktu sudah sepi, menujulah ke tempat di mana Bayu ditemukan di situ. Nah, waktu itu paman saya hanya menangis, sudah tidak kuat karena sangat bersedih. Anak pertamanya meninggal dengan cara seperti itu. Akhirnya hanya berempat, saya digendong oleh simbah saya, oleh kakung. Setelah pas di depan empang seperti ini, kiai tersebut silah dan kami pun semua ikut tersilah, dan saya masih memeluk kakek saya, Mbah wedi ora popo. Nah, simbah hanya bilang ora popo.
nek ora kaya ngene mbokan ana liyane. Banyak seperti itu dengan berbisik. Nah, setelah itu kiai saya waktu itu saya sangat ingat membacakan surat Al-Waqiah selama 3 kali. Belum sampai Al-Waqiah itu selesai, karena saya juga mengerti surat yang dibaca saat itu surat Al-Waqiah juga dari kakung saya setelah saya SD. Tiba-tiba di empang itu yang airnya sudah kebiruan, muncullah mendekat, itu muncul seperti tulang ayam. Kemudian kiai tersebut masuk ke polsek mengambil tulang ayam, disatukan dengan suruh tadi. Kemudian dilanjutkan membaca surat tersebut. Nah, disinilah yang sangat saya ingat, bahkan juga keluarga kami semua mungkin mengingat, dan mungkin masih juga dirahasiakan sampai sekarang. Di tempat pohon pisang tadi, pas 3 pohon pisang, jantung pisang itu berada di paling kiri. Itu berubah menjadi kepala yang kesakitan. Kepala, saya sangat merintih. Jantung kepala tadi berubah menjadi wajah wanita yang kuat keriput, dan seakan-akan dia dibakar tapi menggunakan api biru. Menggunakan api biru itu saya besar itu, ibarat kata kepalanya itu sebesar bola basket, apinya itu di 4 penjuru tersebut. Nah, begitu api tersebut memancar, dia tersebut sudah jarum tersebut disentilkan. Nah, sebelumnya dia membuka baju koko yang putih. Jadi hanya ibarat orang Jawa itu ngeligo. Nah, dia membacakan waktu itu surat Anas sama surat Al-Falaq, saya ingat, disentilkan. Saat disentilkan, pohon tersebut langsung rubuh ke sungai. Begitu disentilkan, kepala tersebut langsung hilang menjadi sebuah api semua, seakan-akan terbakar, terjadi satu, dan pohon tersebut langsung turun jatuh ke sungai. Nah, saya sempat mendengar saat itu Gus Huda, Al-Waflo Gus Huda bilang, niki sampun cekap, ampun ngantos wonten kejadian malih lapor kongkonane wong nggawa bayi. Beranjak usia saya baru menyadari bahwa lapor tersebut adalah salah satu suruhan dari orang yang tidak suka dengan keluarga paman saya. Tapi itu wallahu alam, saya tidak akan menyebutkan namanya. Nah, keesokan harinya empang atau berubang, itu hanya satu-satunya berubang di situ, diuruk dengan tanah oleh warga dan disetujui oleh RW dan masyarakat, diuruk. Nah, setelah kejadian itu, setelah 7 hari, keluarga kami juga masih di Sumberan tiap malam membacakan Yasin dan tahlil sebanyak 7 kali. Setelah mitung dino, istilah Jawa, kiai tersebut menganjurkan, engko nek wis mitung dino, gawe tumpeng sego putih, dhuwure dikei lombok abang, ngisore kei bawang siji, brambang siji, kami joro siji, karo dikei dingo bune sak peti. Tetapi yang harus membuat itu ibu saya kebetulan. Kemudian ibu saya menggunakan setelah 7 hari, tepat di tengah-tengah jamaah Yasin, dikasihlah yang dimaksud kiai tersebut tumpeng beserta ubor ramenya. Dan waktu Yasinan, ibu saya disuruh menggunakan pakaian satu warna.
tidak boleh lebih. Akhirnya ibu saya waktu itu menggunakan seperti beskap atau kebaya satu warna putih yang sekarang mas, dan menggunakan warna putih dan menggunakan sarung putih serta tidak boleh menggunakan perhiasan. Nah, ini menanggalkan perhiasan diletakkan di lepek itu tadi. Nah, tepat jam 10 malam kisaran waktu itu, hari ke-7, semua sudah dipersiapkan, mulailah yasinan. Yang pertama yasinan untuk yang dihadiri oleh masyarakat umum di sekitar RT tersebut. Setelah selesai dilanjutkan khusus keluarga kami 7 kali dengan kiai tersebut. Nah, waktu mulai semua lampu dimatikan dan saya juga tidak mungkin tidur karena waktu itu saya masih ibarat kata yang tadinya cucu kakek saya 2 sekarang hanya tinggal saya, karena paman hanya memiliki almarhum Bayu itu tadi. Akhirnya saya hanya dipangku oleh kakek saya. Nah, waktu kita membaca Yasin diterangi oleh lampu lilin, saat itu belum ada HP, kita juga tidak berani keras-keras, takut nanti tetangga berpersepsi bagaimana, juga tidak etis. Akhirnya kita membaca dengan keadaan yang hening. Di sela-sela keadaan hening, bahkan semua juga melihat waktu itu tumpang tersebut waktu tawasulan, waktu Al-Fatihah itu disampaikan kepada si Bayu selama 7 kali, ilahuson waruhi wajasati, ya anakku Bayu, Al-Fatihah, 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 dan yang terakhir wa huson wa ila malaikat Jibril wa Mikail wa Israil wa Israfil wa ila nuril jannah wa ulil asmi wal hamsi ila malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. Saya sangat ingat bacaan itu. Nah, tumpang ini hanya terangkat sekilan, setelah itu pecahnya itu berserakan biar. Nah, berserakan itu saya sudah tidak kuat, ibu saya menangis, bahkan paman saya juga sempat pingsan, waktu langsung pingsan. Tetapi bacaan tersebut tetap dilanjutkan oleh kiai saya sampai akhirnya selesai. Nah, setelah tuntas, barulah kiai saya bilang sama keluarga besar kami, luweh apik atau lebih baik yo di sini disudahi. Intinya semua ini disudahi, semua sudah kita bentengi bareng-bareng. Bayu sudah tenang di sana, sebagai orang tua tetap kita doakan. Selang beberapa saat, waktu kiai tersebut mau pulang, kalau orang bilang itu namanya Nirkoyoso, itu di atap rumah itu kakek saya melihat ada seperti kembang api tapi warnanya biru. Tepat kebetulan kan ini jurang, jendela itu udah jurang. Nah, di dapur itu ada sempat dueng 1 kali. Kakek saya langsung memegang erat saya, le turu. Saya masih menangis meronta-ronta sampai saya suara tangis saya itu dibungkam sama kakek saya, le. Sampai kakek saya waktu itu saya sangat merasakan, sangat gemetar, juga sangat kuat. Lah, kami jarak pecahan tumpeng tadi sama kiai saya langsung dilemparkan ke jendela. Kebetulan hanya ada pintu 1, kemudian model rumah zaman dahulu ada jendela. Jeng. Nah, setelah itu menyuruh lampu dihidupkan. Lampu ini diuripi. Setelah lampu diuripi, ibu saya disuruh mengganti baju. Setelah ibu saya
mengganti baju. Nah, disitulah kebaya yang dipakai ibu saya terdapat tulisan hanya anak panah. Anak panahnya waktu itu menuju ke suatu tempat dan kiai tersebut bilang, wonge nang kono, orangnya itu, dia kemauannya itu ini. Nek arep dibalik ke rono, kalau mau dikembalikan ke sana, apa bedanya kita dengan mereka? Ikhlaskan saja. Akhirnya keluarga kita ikhlas. Lah, setelah itu paman saya akhirnya memutuskan untuk sementara waktu meninggalkan rumah tersebut. Akhirnya paman dan juga bude saya sementara menenangkan diri, mendamaikan jiwa pikiran di tempat kakek saya di perumahan Wonosari sebelum akhirnya kembali ke ngalian Wadas Lintang di Kali Dadap. Bergulirnya waktu, selang 1 bulan saat itu, saya ingat saya sudah SD, karena waktu itu fase-fase dari tingkatan TKB menuju ke SD. Saya dan ibu saya sangat sering belanja di pasar Sumberan tersebut, yaitu yang sekarang di atas pasar ikan itu. Dulu masih terbuka, seperti lorong tapi masih terbuka. Jadi kolam tersebut bisa dilihat dari pasar. Walaupun pasar biasanya ba'da duhur sudah sepi. Kembalilah kami menemui nenek yang berjualan kelapa. Nenek tersebut asli orang Watu Malang, orang Kuripan, menggunakan ubel-ubel seperti wanita zaman dulu, zaman Orde Lama, juga sangat senang menggunakan kebaya serta menginang atau menggigit kinang. Saya dengar ibu saya berbincang normal biasa, karena nenek penjual tersebut juga tahu bahwa keponakannya meninggal dengan cara seperti itu. Ibu saya bilang, "Mbah, tumbas klopo kali." Nah, setelah membeli kelapa, nenek tersebut memberikan saya kentos kesukaan Bayu. Dia hanya bilang seperti ini, "Cah bagus, nang, iki dimaam yo, metekan rumah." Ibu saya sambil kalau orang Jawa mecet sambil mencekram tangan saya. Ojo dimaam nang dalan, dimaam nang omah. Nggih, saya hanya ngangkat kepala, iya, itu saja. Lah, nenek tersebut langsung bilang kepada ibu saya, "Duk, pripun Mbah? Kok saya ojo bali sih? Pripun? Niki lenggah." Nenek tersebut langsung menolehkan pandangan ke kanan sama kiri. Nah, kebetulan waktu itu pasar agak longgar, agak sepi. Saya juga duduk menemani ibu saya hanya diam tertunduk karena saya tidak berani melihat ke empang. Nah, awalnya nenek tersebut hanya bercerita biasa dan saya memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Nah, saya menengok ke belakang. Di situ saya dengan jelas melihat Bayu ngawe-awe saya gini. Nah, waktu Bayu ngawe-awe saya itu, di belakang tanah urukan tersebut ada dua makhluk utama, yaitu wewe yang dulu pernah dibakar Pak Kiai itu. Dia seperti diborgol, tapi borgolnya itu terdapat kalimat-kalimat aksara Jawa, dan di kirinya borgol itu terdapat kayak bacaan-bacaan Al-Quran tersebut seakan dibakar. Nah, saya waktu itu hanya diam melihat setelah Mas Bayu itu ngawe-awe seakan-akan arga rene gitu. Waktu saya melihat dengan jelas, tiba-tiba seperti ada cahaya itu memotong kepala. Ini yang bikin saya sangat trauma. Saya itu
memotong kepala wewe tersebut dua. Jadi wewe itu kembar dipotong dari seperti ada yang motong dari atas. Nah, saat memotong itu saya sangat mendengar ceritanya itu tidak dari yang dipotong, tetapi dari langit itu terdengar cerita yang sangat keras, dan saya sampai sekarang kalau teringat sangat histeris. Saya membalikkan badan, langsung saya merangkul ibu saya. Bu Wangsul. Ibu saya hanya menenangkan saya. Musik. Nenek tersebut bilang, wingi malam Selasa pae si Bayu niku iki biasa tugas kentos. Nenek tersebut berpura-pura tidak tahu, walaupun dia tahu. Tak paling kentos tunggal nyuwune kali siji nggo sapa kan. Setunggal nggih kula, setunggal nggih kancane. Tetapi ketika diberikan kentos oleh nenek, kemudian dibungkus menggunakan pincuan daun pisang, yang dilihat nenek tersebut, kentos tersebut menjadi seperti kepala yang saya tadi lihat. Yang nenek maksud adalah kepala wewe tersebut itu dimakan oleh si Bayu. Nenek tersebut kemudian bilang sama ibu saya waktu itu langsung menangis, dia membuka kacamata dan menangis. Bilang sama ibu saya namanya Endah, bilang, wis Ndah, sabar, seperti jogo anakmu. Nggih Mbah. Akhirnya kita pulang, saya juga sepanjang jalan dari Sumberan sampai Kauman berjalan kaki karena itu naik, kemudian teman-teman mikro kita lurus ke arah Dina Upakara. Saya hanya digendong, saya dituntun sama ibu juga biasanya cerita-cerita di jalan sambil melatih saya untuk berbahasa. Kalau ada kuda nih, kayak jenenge dokar, kayak jenenge sandal dai matu gitu, ibu hanya diam saja, sangat sedih sambil menenteng belanjaan. Sesampai di rumah, ibu saya langsung menyuruh saya tidur. Turawan sih, ibu kesel. Saya juga tidak berani main waktu itu, saya masih sangat trauma. Teringat hal 30 hari lalu, saya tidur. Nah, biasanya adzan Al-Mansur itu tepat waktu adzan asar. Saat adzan asar, ibu saya langsung seperti orang kaget, jindal. Dan itu dia, mak geregah gitu, jindal. Saya bilang, ono apa bu? Orang apa-apa. Kayaknya saya suruh mandi, wudu, kemudian saya berangkat ngaji. Biasanya kalau saya ngaji dijemput oleh teman-teman, saya enggak. Saya waktu itu ditemani oleh ibu saya, diantar sampai Al-Mansur dan ditunggu. Setelah pulang maghrib, ayah saya juga sudah pulang kerja. Ibu bilang, mau ono koyo pas turu sikile ongkang-ongkang koyo ono wulu ning gereng. Nah, bapak saya bilang, iku Simbah. Saya bilang sama ibu, Simbah, kakung mau rene apa bu? Ora. Akhirnya bapak saya dan ibu saya berbicara di luar, saya di kamar sambil agak nguping. Yang dimaksud ibunya, kalau amben kakinya kemudian ongkang-ongkang, yang dimaksud ibu saya adalah macan, maksudnya. Ibu saya sangat merasakan di situ ada kayak macan besar ngelegorong di bawah kasur tempat saya dan ibu saya tidur. Nah, disitulah ibu saya mengajak ayah saya untuk keluar menemui sesepuh di kampung saya di Kauman. Kemudian bertanya, siang ada wujud macan kok seperti itu. Ibu saya juga di mimpi sering melihat seperti itu. Apa ada hubungannya dengan almarhum kakak saya?
Kiai tersebut hanya bilang, niku simbai Mas Argam pun buat nopo-nopo. Nah, setelah aman, dirasa keluarga kami aman, malam minggu saya, ibu saya kemudian ke tempat kakek di perumahan Wonosari. Nah, di situ Pak D dan Bude saya juga memutuskan untuk berpamit, meninggalkan Sumberan dan menuju ke Ngalian. Nah, selang beberapa saat, tidak lebih dari seminggu hari itu, saya, ibu saya, dan kakek saya dan kakek saya ingin menengok adik saya, Mbah Putri. Si Mbah saya, Mbah Putri juga ingin ikut. Kita ngojek lah dari Sawangan itu, dan nanti dijemput di Ngalian sebelum di Kalinggadap. Nah, waktu perjalanan saya sangat ingat itu di arah yang dulu saya sama Bayu kalau dari Waru Sintang biasanya naik GL Pro hujan-hujan lewat jalan situ pasti bercanda, diboncengkan Pak D. Wah, waktu itu di desa namanya di dusun Somoter, itu sudah masuk Kalwiro, itu Dempes, maju lagi, di situ ada depo kayu. Kalau ke kanan nanti bisa bertembus sampai ke arah Lamuk Kaliguwo yang saya alami. Nah, di situ ada sebuah cakro atau sebuah gubuk. Di sebuah gubuk itu biasanya digunakan untuk kalau musim buah durian, ya, untuk jual durian, buah rambutan untuk jual rambutan. Kebetulan itu sepi karena siang hari. Begitu saya menoleh ke situ, saya langsung sambil ibu saya di belakang, saya di tengah, saya langsung histeris, langsung tangis. Saya nggak bisa kata-kata langsung tangis karena di situ saya melihat nenek-nenek yang waktu sebelum Bayu meninggal saya kasih uang 500, meminta-minta dan saya kasih uang 500, kemudian saya tinggal lari. Itu berada di situ sedang menggunakan lidi, di depannya ada kayak daun pandan itu untuk mengusir lalat. Biasanya kan untuk mengusir buah-buah. Yang saya lihat di situ adalah kepala-kepala manusia yang ditumbuk. Bahkan ibaratkan ini kios buah, kepala manusianya itu di belakang kios buah itu sangat banyak. Ada yang memejamkan mata, saya lihat memejamkan mata satu, ada yang sambil meret, kemudian ada yang sudah seperti otaknya kepala itu meretak seperti bahasa Jawa ini sentet, seperti sentet. Nah, dan di situ ada kayak botol zaman dahulu itu masih botol model sirup ABC. Nah, di botol-botol itu saya saat melihat seperti cendol itu, tapi mata dan urat-uratnya itu masih ada di situ. Mata dan uratnya itu ada mata, itu kepala semua. Di sini ada mata-mata tapi dimasukkan ke dalam botol sirup itu tadi. Lah, saya histeris di pertigaan arah Tanjung Anong. Di situ saya melihat Bayu sedang ongkang-ongkang gini sambil senyum menghadap arah waktu kita lewat naik ojek. Waktu itu saya masih menangis, masih histeris. Ibu saya hanya wes toh gitu kan. Itu saya melihat Bayu itu ongkang-ongkang sambil dia gendong mainan yang sampai saat ini masih ada, mobil-mobilan, truk kuning warna merah itu masih digendong seperti ini sambil nyungir, menengok saya arah lewat sambil nyungir gini. Nah, di situ saya nangis dan saya baru sesak, dan saya berhenti menangis itu kisaran saya sudah sampai mungkin
di arah Gerugu, di Gerugu ya. Waktu itu saya ingat seperti itu, jalannya juga masih sangat sulit karena waktu itu awal-awal tahun, masih akhir 2003 lah waktu itu. Saya sangat ingat karena saya lulus SD itu, saya lulus TK 2003. Setelah itu kita sore sampailah di Kalidadak. Untuk menuju ke rumah Pak D saya juga menyeberangi sungai tersebut, menyeberangi sungai. Mungkin kalau orang Wonosobo yang paham pasti tahu Kalidadak berarti aksesnya harus menyeberangi sungai yang besar. Di situ Pak D udah menjemput kami, Pak D beserta paman saya namanya Leis, itu dulu juga sudah pakai Vega, dan Pak D juga pakai Krypton menjemput kami. Nah, di sungai itu waktu kita sedang waktu sedang menyeberang sungai, pas sampai di tepi sungai, kedua motor tersebut langsung berhenti karena tergenang oleh lumpur. Nah, Pak D saya waktu menarik motor, dia di situ langsung nangis. Kok koyong ini teman? Di situ saya baru sadar, Pak D saya menemukan di bawah bannya itu ada sandalnya Bayu, sandal merah. Dulu tulisannya masih sandal merah jepit Spiderman itu. Waktu kita tidur, kebetulan rumah Pak D saya itu agak seperti joglo. Jadi saya, ibu saya sama kakung tidur. Saya, ibu saya, kakung itu tidur di depan. Tetapi kakung ngerokok malam hari habis isya itu ngerokok di depan. Ada kursi seperti kursi rotan, model-model orang Jogja itu. Ada kursi rotan di depan rumah. Di depan ini ada kayak pohon sirsat. Depan rumah Pak D saya itu ada pohon sirsat besar, dan itu kan naik itu di tebing, jadi bawah itu udah jalan. Nah, Pak kakung sambil ngerokok menikmati malam di situ. Saya keluar karena saya sama kakung sangat erat kan, akhirnya saya ikut kakung. Nah, di situ kakung saya bilang, seneng biyen cilik dulu kecilnya kamu, kalau kakung punya ganis 40, kandangnya pasti ditabrak-tabrak karena kakek saya suka burung kanis semua. Dulu kecilnya kamu kalau kakung punya burung kanis pasti kamu ditabrak-tabrak kandang karo kandang ditabrak-tabrak ngasih wong sing arep tuku jero rasido manuk ira gelem. Saya hanya diam saja sambil makan opak waktu itu sama kembang goyang ngasih wadah sintang. Nah, kemudian kita terdiam sejenak. Kakek saya merokok 7 jam saat itu. Nah, baru dia diam sejenak, kakung langsung gandeng tangan saya. Muka saya itu ditampar sedikit, plek, pas di dahi itu ditampar. Plek. Nah, di situ saya sadar dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa, dan saya tidak bisa memberontak. Kakung saya menunjukkan di salah satu dahan pohon sirsak. Kae, le, masmu, wis balik kene, wis iso bareng karo bapak, karo budini. Nah, saat itu saya seperti orang masuk ke alam lain, jadi sekitarnya seperti kosong, dan saya hanya melihat Mas Bayu masih menggunakan pakaian olahraga, menggendong truk, dan rafianya juga masih terjulai ke bawah gitu. Nah, saya melihat seperti itu, saya takut dan juga saya senang, karena di sisi senangnya Bayu dari tadi hanya senang. Senyumnya Mas Bayu itu seakan-akan
memberikan isyarat, tidak berbicara apa-apa, tidak berkata apa-apa, hanya senyum. Setelah itu saya seakan-akan digandeng oleh kakek saya. Turunlah kita ke bawah. Nah, waktu turun ke bawah, kakek saya menemukan batu putih, karena di Warsa Sintang kan sangat banyak batu, dan kakek saya menemukan batu putih. Nah, kakek saya sangat suka menggunakan cincin batu. Nah, dia dicocokkan dengan watu. Kakek saya bilang, "Ki watu kok apik teman." Nah, setelah kakek kakung bilang seperti itu, dia lihat lagi, ning watu nom le. Saya nggak teringat saat itu. Setelah dia bilang waktu itu, dilempar kebetulan di depan rumah warga di pinggir jalan kan ada kayak togor besi, makding gitu. Nah, di situ saya udah mulai sadar, langsung sekarang saya terbangun dari mimpi. Padahal saya nggak mimpi, saya juga ingat saja, tapi saya nggak bisa berkata apa-apa. Sehingga gitu, saya masih ingat tadi saya melihat Mas Bayu di pohon, duduk di pohon, tetapi saya nggak bisa mengungkapkan satu kata pun saya. Nah, kakek saya kemudian menunjuk salah satu foto. Di situ kebetulan ada lukisannya Pak Karno. Begitu aku melihat Bung Karno, kowe deloke Bung Karno, ojo delok tanganmu. Saya hanya bilang, siromu nek ora gelem metu ganggu anakku nang omah iki, urusane karo aku, tak buang nang kidul. Kakek saya bilang, tak buang saka segoro kidul. Nah, saat bilang gitu saya juga dulu kan saya sukanya permain sendu itu sampai saya melongo gitu. Nah, setan itu tuh berbalik badan, belakang itu hanya tulang belulang seperti rusuk manusia itu, lari, dibungkam oleh kegelapan. Nah, pada akhirnya kita pulang. Keesokan harinya, karena kita sudah menjenguk paman, menemani paman, mendamaikan paman, saya, Mbah Muti, Mbah Kakung, Ibu, pulang ke Wonosobo lagi. Nah, kebetulan waktu itu Idul Fitri kita lalui dengan normal, tibalah saat Lebaran. Saat Lebaran kedua hari masih normal, ke Lebaran keempat karena kebetulan kakek saya juga banyak tamu, kita bisa ke Jogja H+4 Lebaran saat itu. Nah, Lebaran tahun itu saya, Bapak, Ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri berlima dan sopir berenam berangkatlah ke Jogja silaturahmi ke simbah buyut saya. Kemudian simbah buyut saya bertanya, ngapura wingi ora iso nang Wonosobo, ora iso tilek putu-putu si Bayu isone ndongake nang kene keluarga besar. Nah, selesai sungkem, Mbah Buyut Putri kebetulan waktu itu masih duduk di pendopo itu ada kursi khusus untuk Mbah Putri. Dia memanggil simbah saya. Biasanya Mbah Buyut Putri itu almarhum memanggil dengan sebutan Den cilik gitu, karena kebetulan kakek saya juga 8 bersaudara, 4 putra, 4 putri. Kakek saya nomor 2. Nah, akhirnya keluarga besar masih di Serambi. Kakek saya disuruh masuk ke pendopo atau pendopo Datuloyo, itu namanya pendoponya saya. Tidak seperti tadi waktu sungkem, Mbah Buyut Putri memanggil nama kakek saya dengan nama lengkap. Waktu itu masih dekat dengan saya, masih jejer Mbah Buyut manggil, anakku Sri Mulya Hadi Nugroho, Rene Sedelo,
Akhirnya kakek saya nggak sendirian, nggak ada yang saya. Akhirnya kita jalan jongkok, tempuh gitu ya, kalau bisa tempuh sampai ke depan Mbah Buyut Putri. Mbah Buyut Putri waktu itu saya sangat masih terngiang-ngiang, yang pada intinya beliau bilang, sing kuat tak gawani mung awakmu, ning iki njogo awakmu karo anak putu, aku ora pengen anak putu kaya ngono kae meneh, tidak ingin anak cucunya terjadi tragedi yang seperti itu lagi. Dibawakanlah satu peti dibungkus oleh kain putih. Nah, di kain putih itu begitu dibuka oleh kakung, saya melihat ada seperti arah panah. Kalau di stick, seperti anak panah di stick PS itu, arahnya itu kalau dilembarkan lembahnya ada keterangan atas bawahnya itu, ada tandanya. Itu panahnya itu menuju ke selatan. Nah, akhirnya Mbah Buyut hanya bilang, iki digawa titipane Simbah Sinopati, pokoke gawa bani nggo njaga anak putu, disimpen sak dhuwure lemah, sak ngisore ayang-ayang. Nah, setelah itu singkat cerita kita pulang Wonosobo. Nah, waktu Mbah Kakung, bapak saya di perumahan Wonosari mau meletakkan peti tersebut. Itu kan kalau dia nang dhuwur lemah, nang ngisor ayangnya berarti di tengah-tengah. Ibaratnya digantung menggunakan tali yang langsung tembus ke ternet ke atap rumah, digantung terus selatan. Saat selesai digantung, Mbah Kakung turun, saya di bawah sambil menggunakan senter tua, masih logam itu, saya senter seperti ini sama bapak saya. Di ruang pos suara tersebut terdengar suara Kakung. Nah, waktu itu kita semua menangis karena itu jelas suaranya Bayu ketika memanggil Simbah. Akhirnya kakung saya bilang, wis ya le, sing anteng ndang turu wis kondur ngarsane Gusti. Nggih, dia hanya bilang nggih. Hanya setelah kejadian tersebut, selesai sudah permasalahan, bahwa intinya di sini saya pribadi yang dari kecil mengalami hal-hal yang di luar logika, bahkan mengalami hal-hal seperti itu menjadikan lebih mawas diri, bahwa khususnya di tanah Jawa ini merupakan sumber hanyumbering sekabeng sumber, yang dimana itu air ada, tanah juga ada, dan merupakan tanah-tanah sesepuh kita. Dan yang diambil dari sisi ini adalah hal-hal yang positif. Dari pengalaman saya pribadi tersebut menjadikan pelajaran untuk kita semua, dan untuk diambil hikmahnya, bahwa selama kita memberikan hal yang terbaik, kita menanam hal yang baik, maka kita akan menuai hal-hal yang baik pula. Begitulah kisah yang saya ceritakan pada malam hari ini. Dan inilah dua sisi real diangkat dari kisah nyata dan diceritakan menjadi sebuah fakta serta menjadi pelajaran untuk sekian lama, dibuka, kemudian menguat di mana itu kebenaran dan di mana itu kebatilan. Dan disinilah terdapat ruang yang memisahkan, tetapi tidak bisa terpisah, mereka tetap bersama. Ya, saudara-saudaraku, pecinta alam misteri, pecinta hal-hal yang gaib, dimanapun kalian berada, bahwa disinilah letak dasar dari sebuah kisah, unsur tragedi, unsur mistis
dan juga menjadi sebuah gelombang misteri yang bahkan terwujud di dunia yang fana ini. Dan tidak akan selesai ketika kita bahas dari alam Suralaya hingga di dasar samudra pun. Inilah keindahan alam, cipta karya Sang Maha Kuasa, menjadikan kita selalu mawas diri dan selalu belajar, dan selalu rendah hati. Sekian dari saya, tetap di dua sisi, dan juga untuk teman-temanku yang memiliki kisah-kisah horor, kisah-kisah gaib, bisa menghubungi kontak yang berada di bawah ini. Bisa kalian datang ke studio atau kami yang bertamu ke rumah Anda. Sekian dari saya, pamiyakeng wanrono, kinaryo sarono, hamemayu, hayuning sasono. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.